Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ana Putri Hayati, mahasiswa Manajemen Agroindustri tahun 2019 dari golongan C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar persaingan sempurna. Dalam video presentasi ini terdapat 3 buku yang saya gunakan sebagai literatur, yaitu yang pertama ada buku dari Aldila Septiana dengan judul Pengantar Ilmu Ekonomi, Dasar-Dasar Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro. Yang kedua ada buku dari Iris Trismi Hastiorini dengan judul Ruang Lingkup Ekonomi Mikro, serta yang terakhir adalah buku dari Sadono Sukirno dengan judul Mikroekonomi Teori dan Pengantar. Pada video presentasi ini, kita akan membahas mengenai konsep pasar persaingan sempurna, contoh pasar persaingan sempurna, permintaan pasar dan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, hasil penjualan marginal, rata-rata dan total pada pasar persaingan sempurna, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai profit maximization dalam pasar persaingan sempurna. Untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai konsep pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Pasar persaingan sempurna didefinisikan sebagai jenis pasar dengan banyak penjual dan banyak pembeli di sebuah pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, masing-masing pihak, baik itu produsen atau konsumen, baik penjual atau pembeli, tidak mempunyai kekuasaan atau power untuk mempengaruhi harga. Jadi, masing-masing pihak tersebut hanya berperan sebagai price taker. Harga sepenuhnya dibentuk oleh pasar. Jadi, inilah konsep dasar pasar persaingan sempurna. Nah, karakteristik pasar persaingan sempurna itu ada 5. Yang pertama, perusahaan adalah sebagai pengambil harga atau sebagai price taker. Price taker berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Mereka hanya menerima harga tersebut. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan atas harga pasar yang berlaku. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita tahu bahwa dalam pasar persaingan sempurna itu kan terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Sehingga peranan masing-masing pihak itu kecil. Maksudnya, penjual tidak bisa mempengaruhi harga secara individual karena kuantitas yang ditawarkan oleh penjual individual tersebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah barang di pasar secara keseluruhan. Karena kemampuan yang terlalu kecil itu, maka perusahaan tidak akan mampu mempengaruhi harga secara signifikan. Harga terbentuk benar-benar berdasarkan interaksi antara produsen dan juga konsumen. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah produknya homogen atau sejenis atau serupa. Di dalam pasar persaingan sempurna, produknya itu homogen, artinya produk yang dijual itu sama. Konsekuensi dengan adanya produk atau barang yang identik atau hampir identik itu tadi, akan menyebabkan suatu konsep yang dinamakan perfectly substitute. Apa sih itu perfectly substitute atau substitusi sempurna? Perfectly substitute atau substitusi sempurna adalah kondisi di mana dua barang dianggap identik, baik dari segi fitur, kualitas, maupun elemen produk lainnya, yang artinya jika ada satu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tadi menaikkan harga, maka konsumen akan dengan mudah beralih membeli produk dari perusahaan atau penjual lain yang mungkin menjual barang atau produknya dengan lebih murah. Hal ini tentu saja menyebabkan perusahaan yang menaikkan harga tadi akan kehilangan konsumen bahkan mengalami kerugian. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah free entry and exit. Maksudnya bagaimana? Dalam pasar persaingan sempurna itu faktor mobilitasnya itu tidak terbatas dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan
untuk memindahkan faktor produksi. Perusahaan yang sudah ada bebas keluar masuk dari pasar. Tidak ada hambatan, baik dari segi hukum, teknis, keuangan, maupun hambatan lain yang dapat menghalangi perusahaan yang akan masuk atau keluar dalam industri pasar persaingan sempurna. Saat terjadi profitnya dirasa menjanjikan, banyak perusahaan yang akan masuk ke dalam industri pasar persaingan sempurna. Namun sebaliknya, saat rata-rata industri mengalami kerugian, maka perusahaan akan keluar dari industri pasar persaingan sempurna dengan tanpa adanya hambatan yang berarti. Selanjutnya, yaitu karakteristik yang keempat adalah pembeli memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna mengenai pasar. Dalam pasar persaingan sempurna juga dimisalkan bahwa jumlah pembeli itu adalah sangat banyak. Namun demikian, dimisalkan pula bahwa masing-masing pembeli tersebut mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai keadaan di pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Nah, untuk karakteristik yang terakhir itu terdapat banyak perusahaan di pasar. Karakteristik inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan seperti menaikkan atau menurunkan harga dan juga menaikkan atau menurunkan produksinya, sedikit pun tidak dapat mempengaruhi harga yang berlaku dalam industri pasar persaingan sempurna tersebut. Yang kedua adalah contoh-contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama, saya mengambil contoh itu pasar ikan. Mengapa pasar ikan digolongkan dalam pasar persaingan sempurna? Karena dalam pasar ikan tersebut itu produk yang dijual adalah serupa atau sama, yaitu tidak lain adalah ikan. Selain itu, terdapat banyak penjual dan juga pembeli yang ada dalam pasar. Penjual di sini hanya berperan sebagai price taker. Untuk contoh yang kedua, saya mengambil contoh pasar hewan. Pasar hewan ini juga dikategorikan sebagai pasar persaingan sempurna. Hal ini dikarenakan di pasar hewan produk yang dijual atau yang ditawarkan itu sejenis. Banyak penjual dan juga banyak pembeli. Pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah pasar tradisional. Memang tidak mudah di Indonesia untuk menemukan pasar yang benar-benar menerapkan sistem pasar persaingan sempurna. Pada umumnya, beberapa pasar hanya memiliki kecenderungan yang mendekati karakteristik pasar persaingan sempurna ini. Salah satunya ya ini pasar tradisional. Mengapa demikian? Karena dalam pasar tradisional produk yang ditawarkan itu cenderung homogen. Selain itu, konsumen pasar tradisional juga memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap barang yang dijual di pasar tradisional tersebut. Konsumen mengetahui kapan harga komoditas itu mengalami kenaikan, kapan harga komoditas turun, ataupun kapan harga komoditas itu stabil. Hal ini menyebabkan penjual tidak dapat memainkan harga karena konsumen mengetahui harga komoditas itu sendiri. Namun demikian, pasar tradisional itu tidak dapat dikatakan sepenuhnya sebagai pasar persaingan sempurna. Untuk selanjutnya adalah permintaan pasar dan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Saat menganalisis suatu perusahaan, berapapun perusahaan pada pasar persaingan sempurna, berapapun key yang diproduksi, harganya akan selalu sama. Harganya akan selalu P. Dari konsep inilah kita bisa menarik kesimpulan bahwa
kurva demand perusahaan itu adalah berbentuk horizontal kalau dalam pasar persaingan sempurna. Dari mana nilai P-nya? Nilai P berasal dari perpotongan antara kurva demand dan kurva supply dalam harga pasar. P merupakan harga keseimbangan pasar. Terbentuknya seperti ini. Pada kurva industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pada kurva B atau kurva permintaan perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibandingkan output pasar. Maka, berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah atau stabil. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price taker, maka kurva permintaan yang dihadapi perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Kurva permintaan D sama dengan kurva permintaan AR atau penerimaan rata-rata sama dengan kurva penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga atau P. Hubungannya seperti apa? Hubungannya akan dijelaskan dalam slide berikutnya. Hasil penjualan marginal, rata-rata, dan total pada pasar persaingan sempurna. Sekarang kita akan berbicara mengenai penerimaan atau revenue dalam pasar persaingan sempurna. Konsep yang digunakan adalah jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan secara individu tidak mempengaruhi harga pasar. Harga ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme demand dan supply dalam industri. Kita tahu bahwa revenue adalah perkalian antara price dan quantity. Jadi, total revenue adalah P dikalikan dengan Q. Kemudian, average revenue atau penerimaan rata-rata berarti total revenue dibagi dengan quantity. Kalau MR itu adalah delta TR dibagi dengan Q. Atau bisa juga dikatakan tambahan total revenue diperoleh dengan menambah quantity 1 unit. Itu adalah pengertian dari marginal revenue atau MR. Di dalam pasar persaingan sempurna terdapat hubungan seperti ini. AR sama dengan TR dibagi dengan Q. Dengan TR merupakan P dikalikan Q. Turunan pertama TR terhadap Q berarti P. Jadi, MR sama dengan P. Ini merupakan yang penting dalam pasar persaingan sempurna. AR sama dengan MR sama dengan P. Berikut merupakan kurva penerimaan TR, AR, dan MR pada pasar persaingan sempurna. AR sama dengan MR sama dengan P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Selanjutnya kita berbicara mengenai profit maximization dalam pasar persaingan sempurna. Setelah kita sudah mengetahui dan memahami konsep revenue itu seperti apa, maka kita dapat mempelajari konsep profit. Profit merupakan selisih antara total revenue dengan total cost. Kita tahu sebelumnya bahwa TR atau total revenue merupakan price dikalikan dengan quantity.
Sedangkan total cost itu sama dengan average total cost atau ATC dikalikan dengan Q. Kok bisa? Karena average total cost atau ATC itu rumusnya sama dengan total cost dibagi dengan Q, maka TC adalah ATC dikalikan dengan Q. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa profit adalah selisih antara P atau price atau harga dengan average total cost yang dikalikan dengan quantity atau Q. Pada gambar di samping, saat perusahaan memproduksi sejumlah Q1, maka profit yang didapatkan adalah luas areal ABCD. Mengapa demikian? Dari sini. P dikurangi ATC merupakan BC. Ini. P dikurangi dengan ATC sama dengan panjang BC. Sedangkan Q adalah panjang dari D ke C. Jadi, profit yang akan diperoleh oleh perusahaan adalah luas areal ABCD atau luas persegi panjang ini. Jika perusahaan memproduksi sejumlah Q2, maka perusahaan akan merugi karena ATC-nya lebih besar daripada P. Ruginya seberapa? Ruginya adalah seluas areal AEFG. Kemudian syarat pemaksimuman keuntungan dalam pasar persaingan sempurna itu dalam jangka pendek. Pemaksimuman keuntungan oleh suatu perusahaan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total, atau yang kedua dengan menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Perusahaan itu akan menambah outputnya saat MR lebih besar daripada MC. Jika MR lebih besar daripada MC, maka produksi bisa terus berjalan. Artinya perusahaan akan menambah output. Perusahaan akan berhenti menambah output jika tambahan tersebut justru akan menyebabkan lebih besar cost daripada revenue-nya. Oleh karena itu, profit dikatakan maksimum apabila hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginalnya. Pada gambar ini, dalam jangka pendek, perusahaan di pasar persaingan sempurna akan memproduksi barang sejumlah Q bintang dalam kondisi MR sama dengan MC. Dalam grafik ini ditunjukkan oleh jumlah produksi Q bintang. Saat perusahaan memproduksi lebih kecil daripada Q bintang, misalnya di Q1, profit belum maksimal. Perusahaan masih bisa menambah profit dengan cara menambahkan output atau Q-nya. Sebaliknya, saat perusahaan memproduksi lebih besar daripada Q bintang, misalnya pada Q2, MC lebih besar daripada MR. MC-nya lebih besar daripada MR. Maka perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan masih bisa menghindari kerugian dengan cara mengurangi jumlah outputnya atau mengurangi jumlah Q-nya. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang pasar persaingan sempurna, kita juga akan berbicara mengenai shutdown. Shutdown adalah kegiatan pada saat perusahaan berhenti berproduksi untuk sementara waktu, namun perusahaan masih berada di dalam pasar. Perusahaan akan melakukan shutdown ketika pada saat berproduksi justru akan menambah kerugian, yaitu pada kondisi di mana harganya lebih kecil dari average total cost-nya atau ATC-nya. Saat shutdown, perusahaan hanya menanggung biaya berupa fixed cost. Shutdown bisa diikuti dengan beberapa hal yang bisa mengeliminasi beberapa fixed cost. Yang terakhir adalah daftar pustaka.
Yang pertama, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya mengambil pustaka dari buku Aldila Septiana tahun 2016 yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi, Dasar-Dasar Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro, diterbitkan di Pamekasan oleh Duta Media Publishing. Yang kedua, ada buku dari Iris Trisni Hastiorini tahun 2019 dengan judul Ruang Lingkup Ekonomi Mikro, diterbitkan oleh Cempaka Putih yang beralamatkan di Klaten. Dan juga buku dari Sadono Sukirno tahun 2015 dengan buku yang berjudul Mikroekonomi, Teori dan Pengantar, diterbitkan oleh Raja Wali Pers yang beralamatkan di Jakarta. Demikian presentasi tentang pasar persaingan sempurna dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.